Jadi Yesus menciptakan Adam. Terus Adam punya cucu namanya Maria. Maria punya anak namanya Yesus. Yesus ini cucunya Adam. Jadi cucu menciptakan kakek. Lanjut. Senang banget sih menghujat. Oh, ketika sudah naik ke surga baru Tuhan. Iya. Oh, jadi waktu di bumi dia bukan Tuhan. Bukan, dia sebagai itu manusia biasa, mengajarkan Oke, kasih. jadi Adam dan Hawa itu dinikahkan atau berzina? Oke, Ustadz Dio. Silakan Ustadz, Adam dan Hawa itu dinikahkan atau apa tadi kata dia? Silakan Ustadz Dio. dia bersembunyi karena dia takut, karena dia telanjang. Terus datang Elohim. Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Berarti Elohim menengok mereka tidak telanjang. Tapi kenapa mereka tidak berbusana? Karena diambillah daun ara untuk membuat cawat menutupi tubuh mereka. PR lah, nanti ku cari dulu jawabannya. PR lah dulu, aku kan bukannya apologet. PR lah dulu, ku cari dulu jawabannya. Nanti ku tanya dulu Iya, siapa. memang kan. Kalau orang yang baca Bible itu pasti tambah pening, karena di Bible itu aneh-aneh gitu loh. Mumet Ya. kalau baca Bible Sabar. itu. Kau saja pening loh, kau saja pening. Kau belum. Kalau pintar itu sudah jadi mualaf. Oh, itu, aku Kristen kan karena mamaku kan Kristen itu. Yang Ya, melahirkan kami aku. juga dulu bagaimana itu? Saya juga Kristen karena bapak mamaku Kristen. Oh iya ya. Bapak Sama juga ya saya. Tenaga. Bapak mama saya juga Kristen, sama juga saya Kristen, tapi saya mualaf karena cerdas berpikir. Tapi Chelsea ini kayaknya cerdas Oh, nih. iya. Kayaknya cerdas nih, dia rasa-rasa aneh dulu, biarin. Nih, coba Aneh kan Cel. Bible-nya? Cel, coba kau baca ini ya, Cel ya. Kejadian 8 nomor 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Tuhan berkata-kata dalam hati, kenapa bisa Musa menuliskan? Berkata-kata dalam hati bisa Iya kan dituliskan berfirman gitu itu ya. berkata. Kayak itu lah, Tuhan ngomong dalam berfirman hati. dalam hatinya. Paham aku paham. Maksudnya itu ngomonglah dalam hati itu ya. Bisa aku tulis yang di dalam tahu. hati kan begitu. Ah, Hmm. ah. Ya apa ya, karena ya kuasa Roh Kudus kali ya. Ya Allah. Bingung gitu loh. Jangan yang susah-susah lah tanyanya. Jangan yang susah-susah, yang gampang-gampang lah. Jadi mau nyanyi aku, Cel. Gara-gara sebotol minuman. Kok kenapa sih? Kok maunya tuh kritis kayak sama Bible kau lo, Chelsea? Janganlah, gini loh. Memang iya ya. Kalau saya balikkan ke diri saya yang dulu, memang jujur saja, saya tidak mau, bukan niat saya untuk menjelekkan. Kristen ini orang yang tidak mau ribet. Tidak mau ribet. Ya begitu aja. Ketika kita ada yang mengkritik, coba kamu balikan ke original. Ah, sudahlah. Udah diterjemahkannya itu. Pasti begitu. Betul nggak, Cel? Betul nggak? Ya betul. Ya. Nah itu. Makanya dikatakan iman buta. Tidak mau ribet. Tertulis lah. Yesus Tuhan. Udah. Adakah Yesus mengatakan Tuhan? Ya sudahlah, tertulislah. Selesai. Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Ada nggak tertulis Yesus mengatakan dia disalibkan untuk menebus dosa? Tidak ada. Terus kenapa kalian katakan ya udahlah, selesai. Pokoknya menebus dosa lah. Kenapa sih tidak mau kritis sekali Kristen ini? Karena Kristen ini satu, ketika doktrin dari gereja yang mengadakan ibadah sekali seminggu hari Minggu, bukan menguduskan hari Sabat ya, hari Sabat itu Sabtu, itu dilakukan oleh gereja Advent. Nah, kalau yang lain HKBP, pokoknya selain dari Advent lah, gereja hari Minggu. Ya kalau tidak gereja nggak ada konsekuensinya, kamu akan mendapatkan dosa, nggak ada. Karena perintah untuk ke gereja itu nggak ada. Beda kalau di Al-Quran jelas, Al-Quran tuh diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu, itu wajib, hukumnya wajib. Sama seperti berkendaraan wajib menggunakan helm. Berdosa kalau nggak dilakukan ya? Ya, Karena konsekuensinya dosa. Nah, apakah ada konsekuensinya ketika kita tidak ke gereja? Ya nggak ada. Jadi mau ke gereja mau tidak terserah. Inilah maksud saya, Chelsea. Kalau hidup tidak ada aturan dari Tuhan, itu namanya bukan agama. Karena agama itu mengatur kehidupan manusia, bagaimana perilaku dia kepada Tuhan dan bagaimana perilaku dia kepada sesama. Dari Tuhan saja tidak ada larangan, tidak ada aturan. Bagaimana kamu bisa dikatakan kamu hidup beragama? Gitu loh, Cel.
Iya, makanya ditulis ada yang di sini bilang biarlah yang mengerti yang menjelaskan, katanya di bawah. Memang terus terang aku tidak mengerti. Iya, biarlah yang ada yang komen di sini kan, biarlah yang mengerti yang menjelaskan apa yang diutarakan itu Aritonang kan. Saya begini, Chelsea, terlepas dari kamu menerima atau tidak, itu tidak masalah. Namanya juga kita di sini saling sharing, berdiskusi. Makanya saya selalu menggunakan ayo kita pakai data. Kalau tidak pakai data jujur, saya orang yang paling tidak suka satu ketika mempelintir Al-Quran. Kalau tertulis di dalam Al-Quran seperti itu, ketika kamu menyuruh saya untuk menafsirkan, maaf, saya tidak ada ilmu untuk menafsirkan Al-Quran. Biarlah saya dikatakan bodoh, biarlah saya dikatakan tidak berilmu. Tetapi memang saya tidak berani untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan isi pikiran saya. Kayak kamu tadi, ya mungkin nggak bisa. Saya nggak bisa mengatakan begitu tentang Al-Quran. Nggak boleh kami umat Muslim. Gitu loh. Itu maksud saya. Makanya tadi yang di Kejadian 3. Coba jelaskan, siapa yang mengatakan telanjang? Terus Tuhan di situ mengatakan bahwa mereka tidak dalam keadaan telanjang. Tapi kamu mengatakan, ya mungkin. Maaf, kalau kami nggak bisa seperti itu umat Muslim. Ketika kami memang tidak bisa menafsirkannya, kami akan melihat bagaimana pendapat para ulama-ulama. Itu yang kami pakai. Hadis. Bagaimana di dalam hadis itu pendapat para ulama-ulama. Itu yang kami pakai. Begitu dong. Jadi kami ini siapa? Seenaknya kami mau menafsirkan, sementara para ulama saja mau saling berbeda pendapat. Tetapi tujuannya memang tetap satu. Masih berpedoman kepada Al-Quran. Gitu kalau kami Chelsea. Makanya kalau kami tidak ada kata mungkin di dalam Al-Quran. Ya mungkin Allah itu, ya mungkin, enggak. Karena Al-Quran itu murni, firman Allah. Kalamullah, murni. Makanya dari dulu sampai sekarang, tidak ada yang bisa berubah. Satu ayat pun. Kenapa, Cel? Ya memang ya posisi saya juga kan bukannya ahli dalam bidang apologet ini. Kalau Bang Faruk, Bang Aritonang sebenarnya bukan soal keahlian, Chelsea. Bukan keahlian, pendeta saja. Kamu tengok pendeta Yunus tadi malam waktu berdiskusi saya sama dia tentang KPR 9, KPR 22 dengan KPR 26. Kesaksian Paulus yang bertentangan. Dan ya, dia memang tidak bisa menjawab. Iya, maksud aku levelnya itu ini bukan aku, levelnya kan adalah sesama Kita nggak butuh level, kita nggak butuh level. Artinya, dan ini butuh akal. Artinya kan kemampuan saya untuk menjawab itu kan nggak boleh sembarangan itu, takut salah jawab. Kalau kayak begitu, inilah makanya saya bilang, Kristen ini ketika berdiskusi jujur, saya salut. Saya tidak akan mengatakan dia botol, karena dia jujur, sesuai dengan apa kemampuan dia untuk apa menjawabnya. Kalau saya ditanya Kristen, saya tidak akan mau AIWO, saya akan WA guru saya. Bagaimana ini, Bunda? Bagaimana ini, Bang? Hadis ini, oh ini penjelasannya begini. Bagaimana ini, Ustadz? Begitu saya. Oh, saya tidak bilang, oh di dalam hadis ini, oh ini doif, ini begini. Nggak ada. Makanya saya jawabnya kan mungkin, karena saya kemampuan saya kan. Makanya nggak boleh mungkin. Oh maaf itu, saya tidak tahu soal itu. Selesai. Apa mau saya tuntut? Kan begitu. Makanya saya bilang, kami di sini tidak butuh S3, S4, S telur, S tontong, S dawet, kami nggak butuh. Yang kami butuh apa? 1, kejujuran. 2, akal. Dia kalau sudah jujur, sudah begini. Dia menggunakan akal walaupun memang bertentangan, saya jempol. Yesus utusan, ya utusan. Terus kenapa ketuhankan? Ya seperti itulah. Selesai. Apa mau saya bilang? Oh, di dalam ini, di dalam itu, di dalam ini. Nah, ketika kami buka originalnya, ternyata Yesus bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Oh, ini kan kami kan Indonesia begini. Nah, ini maksud saya, Cel. Ngeyel. Tetapi tetap salah. Gitu. Contoh, saya bilang, oh, God itu artinya Tuhan. Lord itu artinya Tuhan. Jadi God dengan Lord itu sama artinya? Sama. Itu ngeyel. Tapi padahal sudah tetap salah. Sejak kapan God dengan Lord itu sama artinya? Nah, begitu. Makanya saya lebih approve, lebih suka itu kepada saudara Kristen yang jujur 1. Kedua, yang menggunakan akal. Bagi dia memang tidak masuk akal, dia akan diam. Saya suka seperti itu. Ini jangan sudah ngeyel, tapi salah juga. Gitu, Cel. Nauli. Nih, sudah tahu watakku norak. Belah kau si Hotang. Naiklah kau. Ya, Bang Yege. Bang Yege ada yang mau disampaikan, Bang Yege? Oh, ini lagi nih. Oh, di mana tinggal Chelsea itu? Jakarta aku. Oh, Tapi posisi lagi Jakarta. Ya, tapi lagi di Samosir ini. Mau ke apa kau? Ke apa namanya? Di
Di Pangururan aku, di Pangururan, mau ke Pangururan. Ngapain kok ke situ? Ada urusanmu? Ada pesta Danau Toba. Oh, Kan libur anak sekolah ini kan, liburan. udah mau Nanti masuk hari Senin dah. tanggal 14 ya, udah mau masuk. Nanti balik lah. Masuk. Makan ikan. Ya, semoga iyalah ikan semua di situ, ikan laut, ikan asin. Dulu aku sapa dulu ini ya. Halo, siapa nih? Adi. Iya, Orang halo. rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bang, ada yang mau disampaikan Muslim ya, Bang? Iya Muslim, alhamdulillah. Iya, ada yang mau disampaikan silakan. Tentang apanya tadi WA dari Bang Faruk itu di mana didapatkan ya? Ya Kak Nora. Nomor rekeningnya. Oh, nanti di DM, Bang, di DM. Dari mana? Di DM, Dari Bang. dari akunnya Bang Faruk itu. Ya, akunnya Bang Faruk. Oh, Akun gitu. ini di-follow, nanti Abang DM nomor wawa Abang. Itu minta Oh, nomor gitu. wawanya. Oh gitu. Ya. Ya Kak, mungkin itu aja. Ini udah mau apa nih? Udah mau waktu zuhur ini. Oke, Bang. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Teropong. Adrian. Ya, assalamualaikum. Dari yang ke BSU. BSU ya lah. Salam. Oke. Ya, tadi saya dengar Alhamdulillah. tadi saya dengar si Chelsea tadi itu Terima kasih. fitnah Al-Quran tadi. Saya tidak terima itu dia fitnah. Bang Denny, noise Bang Denny. Ya, Bang. Halo Bunda Nora, tadi si Chelsea tadi itu fitnah Al-Quran. Saya tidak terima itu. Tadi dia bilang, ya seolah-olah maafnya itu tidak Bunda. Saya dari tadi ngikutin loh. Disuruh cari datanya di mana Al-Qurannya dia tidak mau. Cel. Ya, Di mana datanya? Tadi Kalau nggak monitor boleh itu. memakan buah kuldi itu di mana? Jadi begini, tidak ada saya begini. Aku bilang ada itu namanya Ada. Aku cuma Ada mau tadi kamu bilang. Iya, Kamu mau bilang buah ada, kuldi. boleh Mau memakan nanya buah buah kuldi. ungli aja, rupanya kuldi. Buah kuldi. Maksud aku Iya, nih, tadi tapi ada kamu bilang. ada kuldi. Terus kamu Maksud aku cerita ketawa-ketawa, buah- kamu dapatnya di mana? Dia bilang. cerita buah Terus kuldi itu kan ada. terus Bunda Nora nanya, kamu dapat di mana datanya? Di sekolahan. Iya, maksudnya di sekolahan kan. waktu Sekolahan itu- mana? SD. Waktu itu cerita buah kuldi itu ada, maksud saya begitu. Tapi ungli maksud Nah, saya. itu. Makanya datanya di mana? Ayo. Ya kuldi lah, apalah. Ya, Yang penting kamu cari datanya di mana Al-Quran membolehkan makan buah kuldi. Nggak ada saya bilang di Al-Quran loh, nggak ada loh, nggak ada. Kamu fitnah. Waktu Nah, di betul. sekolah saya pernah dengar cerita tentang Ada buah tadi kamu kuldi. bilang. Buah, Ya, sekolah ternyata di sekolah mana? Sekolah mana kamu? Maaf aja lah. Memang kau tadi Di sekolah menyebutnya mana? tentang- Sekolah Kristen iya mungkin. Enggak, sekolah Di Islam. sekolah Kristen mungkin. Sekolah Islam. Enggak ada. Enggak ada sekolah Islam membolehkan buah makan buah, enggak ada. Nah, nipu Cerita lagi makan nih. buah ungli itu ada, Bang. Aku tuh SD-nya di SD Manggarai. Ah, enggak ada. Pelajaran agama Nggak Islam ada aku nggak sekolah keluar. Islam. Jadi aku di dalam kan dengar-dengar. Nggak ada sekolah Islam, tentang nggak ada. buah kuldi itu. Ada cerita buah kuldi gitu. Enggak ada buah kuldi makan buah di sekolah enggak ada. Ceritanya. Bohong maksud ini aku. nipu, nipu. Di dalam Iya. Al-Quran itu Makanya tidak kalau ada mau- tulis buah huldi, Chelsea. Iya, maksud aku waktu di sekolah. Makanya kalau mau cerita mau tentang aku buah jangan. kuldi gitu loh. Cerita tentang buah kuldi. Ya, kalau Ya udah, begini aja deh, kamu minta ya maaf. tapi aja. kamu plesetkan itu, kamu Narasi kamu plesetkan. tadi itu sudah salah. Kamu plesetkan seolah-olah itu, kamu tahu aja. Sedikit Bang Adrian. Itu narasi kamu seolah memang kamu di situ telah mempelintir Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada menjabarkan buah huldi itu. Maksud aku di ajaran tentang buah kuldi itu ada itu maksud aku. Memang ada, Ah, tapi iya, kan itu itu. kan menjurus di dalam Al-Quran. Aku Kau kan nggak bilang bilang. aku nggak ada Al-Quran kan, nggak bilang, aku bilang nggak ada. Alah, udah. Chelsea, wah, minta maaf aja, udah Oh, selesai udah, gitu udah. loh. Ya. Dalam musim tuh kau tuh minta maaf karena di situ kan kau sudah merujuk kepada Al-Quran tadi. Semua buah di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah ungli Tuh, jangan dia kamu bilang makan. gitu. Ya, Ketawa itu itu kan. Faruk. Ah. Ketawa itu Faruk. Iyalah, itu kan tercatat dalam Bible kau kata itu Faruk. Enggak lah, itu kan ada di kamu. Kata kamu tadi memang. Makanya saya di situ tadi langsung emosi. Di mana disuruh apa? Aku bilang kan?
Nah, itu maksud saya. Kalau memang tidak ada data di dalam Al-Quran bunyinya seperti itu, berarti kan kamu sudah memfitnah, mempelintir itu nggak boleh. Kalau dalam perdiskusian kita tidak boleh seperti itu. Karena apa? Menunjukkan data baru boleh kita menjabarkan. Nah, di sini umat muslimnya cuma minta kamu minta maaf. Itu loh. Tidak boleh. Ya sudahlah. Oke toh. Ya sudah. Minta maaf aja lah bang, sudah selesai lah. Karena apa sudah salah. Jangan bawa pakai tangan dibasi, pakai sendok aja. Kita kan ini cuman diskusi karena ada lucu-lucuan ini, jadi aku ini terkontaminasi dengan kata lucu-lucuan ini gitu. Tuan hotel lucu kan gitu, jadi aku terkontaminasi jadi main lucu-lucuan aja gitu. Angkat kepala sekolah SD. Ya, Hotel mereka di bawah ini meminta kamu untuk minta maaf itu. Saya sendiri ya, kalau memang ada kesalahan sama Kristen, saya akan minta maaf loh. Saya betul, saya minta maaf kepada saudara Kristen kalau ada tadi perkataan saya yang melukai hati kalian. Saya jujur, saya minta maaf. Karena apa? Dengan maaf itu bukan berarti kita malu atau kalah. Itu loh. Maaf itu berarti kita menunjukkan bahwa apa? Pertanggungjawaban kita ketika kita melakukan suatu kesalahan. Atau juga maaf itu berarti untuk meredam. Bagaimana biar tidak terjadi amarah. Itu. Sudah jangan ajak pakai tangan. Sudah sih. Ibu kau marah. Tidak masalah. Ada juga kok dari pihak muslim minta maaf kepada Kristen, itu bukan berarti menjatuhkan marwah atau harga diri, tidak. Iya, Betul, Bu. Ya. Ya, saya juga pernah debat di satu kerjaan ini. Saya kalau merasa salah, ya salah. Bentar dulu Bang Adrian. Bang Chelsea mau ngomong. Iya, ya. Silakan Bang, silakan Chel. Iya. Jadi memang ya ini kan awalnya kan ini kan terkontaminasi dengan judul Tuan Kristen kan, Tuan Oten kan lucu. Atau apa Bang Faruk kan tadi bilang kan begini, aku bilang ada lagi yang lebih lucu lagi. Aku bilang gitu kan. Maksudku di Alkitab itu ada lagi yang lebih daripada itu. Jangan kau makan buah ungli itu. Gini. Abang ini kan, iya. Terus enggak ada, itu juga ada juga tentang buah ungli. Buah apa itu namanya? Kan aku minta pengarahan gitu kan. Enggak. Maksudku enggak itu bukan berarti enggak dia ini. Enggak maksud itu buah ungli itu apa sih? Aku carilah peku yang satu kan. Oh, buah ini. Buah apa tuh namanya? Enggak ada itu, enggak ada. Ada buah ini. Ada kok di ajaran orang ini. Di sekolah aku pernah dengar cerita tentang buah itu. Waktu aku SD kan dulu kan aku SD kan enggak keluar aku kan. Pelajaran agama Islam kan. Jadi aku di dalam dengar cerita itu tentang buah itu. Poinnya gitu. aja itu. Nama aja udah selesai, nggak usah Iyalah, udah kan. Angkat kusomba kalian semua. Itu maaf lah. Ya. Kusomba ya. Udahlah ya. Sudah, Iyalah. itu maksudnya Ya. dia bilang kusomba kalian itu dia dari hatinya, dia minta maaf dari pribadinya sendiri. Itu arti dari kusomba kalian ya. Jadi begini saudara muslimku yang tercinta, yang dikasihi dalam namanya. Diberkatilah kalian yang di bawah walaupun kalian tidak kasih koin, tetap berkati ya. Itu mungkin kita anggap ketidaktahuan Chelsea. Tapi dari narasi Chelsea tadi, kau itu sebenarnya di Kristen tidak ada mengenal namanya buah huldi, ya, tidak ada, hanya di Islam. Kalian yang mengatakan buah di dalam Bible itu adalah buah pengetahuan. Tidak ada huldi. Oh, jangan lagi berbohong kau. Makanya itu aku bilang jangan suka berbohong kau. Nanti kayak Pinocchio hidung kau. Mending kalau kau ganteng kau. Ini nggak ganteng pun kau, ya. Jadi itulah ketidaktahuan. Makanya saya selalu menghimbau, ayo kita kalau berdiskusi pakailah data, biar dapat edukasinya, pakailah kejujuran dan gunakanlah akal. Itu biar tidak ada yang namanya penghujatan. Ya, saya diberkati. Siapa nih? Saya tidak tahu nih. Oh, Bang Mohmar. Susah kali. Ya begitu ya. Jadi saudara-saudara Muslim ya dimaklumin aja. Kalau saudara-saudara Kristen itu ada memang tidak mengetahui sebenarnya, tetapi melontarkan apa yang dia tidak ketahui. Nah, karena sudah hadir guru kita di sini, kita ucapkan dulu salam. Assalamualaikum. Aku makan dulu itu ya dari tadi belum makan ya. Aku makan dulu izinnya. Dengerin dulu. Iya, Jadi kalau di Al-Quran itu buah kuldi. Kalau di Bible Ulangan 23 nomor 1 buah pelir. Coba dibaca. Serius ini. Coba Ulangan 23 nomor 1. Coba dibaca. Buah kuldi apa buah pelir? Saya baca ya. Ya. Ulangan 23:21. Apabila nomor 1. Tadi 23 1. Orang yang Kenapa sih bagian aku yang membaca ini? Orang Ya kan yang hancur. Orang yang hancur
buah pelirnya atau Nah, yang cukup. potong kemaluannya janganlah masuk dalam jemaat Tuhan. Nah itu, jadi kalau di Al-Quran buah kuldi, kalau di Bible buah pelir. Itu data. Nah itu baru perbandingan. Itu loh, lanjut. Itu sebenarnya ini sih saya mau naik doang di sini. Gak ada yang lain. Saya dari tadi monitor sih. Lanjut. Apaan sih ketawa? Saya tidak ikut ya bagian buah ya. Karena sudah capek saya membaca buah terus Bang Handi di dalam Bible. Ada buah pelir, ada buah jakar, ada buah dada. Saya capek membahas tentang buah-buah. Ya. Nah, kita naikkan. Nah, ini orang. Halo orang. Halo. Ya, kira-kira bagaimana ulangan 23 nomor 1? Kok jadi kayak rasis ini? Ini rasis. Aduh, saya kali ini. bingung. Saya mau menjawab yang Tuhan tadi. Yang mana? Yang tentang makan buah. Oke, silakan. Kenapa dia telanjang? Karena dia itu adalah telanjang itu gambaran dosa. Ketika Tuhan itu datang melangkah, karena dosa itu gimana ya? Tidak bisa disembunyikan. Bang, baca nomor 7-nya ya. Saya bacakan ya, Bangku. Oke. Kejadian 3 nomor 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kalau telanjang ini berarti makna harfiah, bukan seperti yang telanjang-telanjang BUGIL. Nah, kita baca selanjutnya. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Pertanyaan saya, untuk apa mereka menyemat daun ara? Dia mengumpati dosanya di hadapan Tuhan. Tuhan nggak terima kan jawabannya kan? Menyemat daun ara dan membuat Dia menyembunyikan. Nggak, sekarang aku tanya dulu sama kau orang. Cawat itu apa? Apa? Cawat. Cawan. Makanya baca dulu nomor 7. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. CAWAT. Iya, buat menutupi dosa itu. Loh, ini daun ara loh, daun pohon ara loh. Masa daun pohon ara bisa menutup dosa? Makanya lanjut deh. Nah, oke. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Elohim di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi," firman-Nya. "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Siapa yang memberitahunya? Tadi yang saya bahas sama si Chelsea, begini orang, ya, jangan kamu menggunakan ngeyel kamu lagi. Yang saya bahas sama si Chelsea, 1. Siapa yang memberitahukan kepada mereka ketika mereka makan buah itu akan telanjang? Yang kedua, ternyata Elohim mengatakan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Berarti Adam dan Hawa tidak telanjang. Tetapi di dalam nomor 7, mereka mengambil daun pohon ara dan membuat cawat. Tahu kok cawat? Cawat itu artinya kolor, CD, ya, celana dalam. Itu cawat. Nah, kalau kamu bilang kata telanjang itu artinya itu adalah dosa, mereka menutupi dosa, bagaimana mungkin daun pohon ara bisa menutup dosa? Gimana? Bentar, lagi baca nih. Ya, bacalah. Baik. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah? Nah, efek telanjang itu efek makan buah itu adalah telanjang. Telanjang apa? Aduh, jangan ke situ dulu, ini dengerin dulu. Jangan pikirannya. Efek makan buah itu adalah telanjang. Telanjang seperti apa dulu? Biar tahu saya. Karena dia makan buah itu, dia menjadi dosa. Ketika Tuhan datang, dia mencoba menutupi. Tuhan itu adalah cahaya gitu. Seperti cahaya, seperti apapun ditutupi, dia akan terlihat gitu. Makanya Adam menjawab sejujur-jujurnya apa perkataan dia gitu, jawaban dia gitu, bahwa dia telah memakan itu gitu. Dia kenapa nggak berani bohong gitu? Loh, sekarang begini, ketika mereka memakan buah itu, mereka telanjang, betul? Ya, ini telanjangnya betul. seperti apa? Aduh, jangan diskus itu. Telanjang itu artinya, maksudnya gini loh, Kak. Dia itu mencoba menutupi dosanya gitu di hadapan Tuhan. Lalu datanglah Tuhan. Dia mencoba menutupi dosanya dia gitu, karena memakan buah itu. Tapi Tuhan Maha tahu. Dia menguji sekali lagi. Apa sih Karena yang dimakan? Ini lo buah apa yang dimakan ya? Aduh, ini jangan bergurau dulu, bro. Kita Kagak, gue nanya buah apa itu doang, buah apa di situ? Jangan menjebak, jangan bergurau gitu.
Oh, buah bergurau. Kan di situ ditulis, makanya baca, ikut baca. Kalau mau Ya diskusi, gue nanya. enggak, Gue kalau mau tidak diskusi baca. ikut baca gitu. Oh, jadi diskusi itu membaca saja, nggak ngomong. Ya udahlah. Cuma nanya baik-baik, buah apa itu doang. Jadi dia menutupi dengan itu, tapi tetaplah dia tahu. Halo? Buah apa? Buah Jadi pengetahuan makan. baik dan buruk. Oh, buah Makanya pengetahuan. kenapa alasannya Adam itu menjawab dengan jujur? Buah pengetahuan dimakan ya bang ya? Karena perempuan Bang, ini yang kau izin dulu bang. Bang, izin dulu bang. Buah pengetahuan itu kayak gimana kok dimakan itu buah Aduh, jangan pengetahuan? ke situ. Ini kan pertanyaan tentang kenapa Tuhan tidak tahu. Kenapa melarang sih? Cuma pengen nanya bentuk buah Ini pengetahuan yang temanya dimakan kenapa itu loh. Tuhan tidak tahu, katanya dia. Gak masuk gua itu buah Jangan pengetahuan lari-lari itu pertanyaan itu. Gue pusing jawabnya. Buah beneran nggak itu? Buah beneran atau bukan ya? Waduh, ini mau diskusi apa gimana sih? Jadi jangan seakan-akan Tuhan tidak tahu, tidak mau tahu. Dia menguji sekali Gua lagi. nanya lu, itu buah berbentuk buah Diskusi apakah apa? atau buah apa gitu loh? Seperti apa gitu loh? Dia mencoba menutupi dosanya. Kok Lalu nanya datanglah abang sih Tuhan. lu? Ya udahlah, susah amat jelasin buah-buahan. Lanjut. Begini, pertanyaan Bang Handi begini, nomor 3-nya. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, pertanyaan Bang Handi, buah apa yang ada di tengah-tengah pohon ini? Begitu ya Bang Handi Baik, ya? buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, berbentuknya seperti apa? Apel, Aduh, ini manggis. mau menjawab apa sih? Gue bingung. Enggak, soalnya sampai detik ini enggak ada loh yang namanya buah pengetahuan yang dimakan. Bang Faruk ini mulai dari Bang Faruk ini nih. Waktu saya diskusi itu, katanya Tuhan itu maha tahu. Tetapi dia Susah dia. bertanya, Udah, kalau Tuhan itu maha ikuti tahu, aja. kenapa dia bertanya di mana engkau gitu? Itu awal diskusi saya sama Bang Faruk. Begini. Firman Elohim kepada mereka, kalau kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Betul? Ya, Tetapi ketika mereka makan buah itu, mereka tidak mati, melainkan telanjang. ya konteksnya di saat itu dia mau menutupi dosanya. Nah, Dengan- oke, kalau mereka menutupi dosanya, untuk apa pohon daun ara mereka ambil, mereka menyematkan untuk membuat cawat, kolor, untuk apa? Kan sudah dibilang itu menyimbolkan dia apa? menutupi Janganlah dosa. bang, kayak begitu bang. Si Chelsea tadi enak kali saya Enggak, ini berdiskusi gini sama loh. dia, Gini, karena dia Kak. mau jujur bang. Begini Iya, loh gini, bang. Kak. Sebentar Sebenarnya bang. ini Ya, sebentar. mau berdiskusi Sebentar, Bang. tentang Tuhan Kita baca nomor tidak tahu 7-nya, nggak Bang. sih? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telinjing. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Abang tahu arti menyemat? Kita cari ya. Sebentar, Ini Bang. mau nanya Bang, Adam sebentar. telanjang apa Kita mau dari nanya tadi pakai Tuhan data. tidak maha tahu gitu. Sebenarnya begitu konteks apa diskusinya gitu. Kalau saya awam dengan itu gitu. Ini makanya saya cari tadi. Yesus bukan maha tahu, hari kiamat aja Yesus nggak tahu. Gimana? Ya, karena dia datang Nah, sebagai anak. menyemat daun, menyemat secara harfiah berarti menempelkan atau menambahkan dalam konteks yang lebih luas bisa merujuk pada tindakan menempel daun pada suatu benda bermakna kiasan dalam secara harfiah itu adalah seperti untuk menutupi. Nah, sekarang mereka menyemat daun pohon ara berarti membuat cawat berarti kan menutupi kemaluan mereka loh Bang. Karena mereka dalam keadaan telanjang. Sementara Iya. pada waktu Elohim datang, siapakah yang mengatakan kalau kalian itu telanjang? Nah, disitulah dia menguji. Bang menguji. Pohon ara, Bang, begini ya Bang ya. Kalau seandainya tidak ada dikatakan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, saya mungkin akan terima narasi kamu. Berarti telanjang itu secara harfiahnya itu adalah bentuk kiasan yang berarti menunjukkan itu adalah dosa. Saya akan terima. Tetapi masalahnya di Kejadian 3 nomor 7, Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Iya, Cawat iya. itu kolor, Bang, untuk menutup Iya. kemaluan. Iya, itu kan dosa. Sepakat nggak? Dia menutupi dosa. Loh, Bang, kalau kamu sudah pasangan suami istri kok dosa kemaluan kalian? Kok jadi ke Ada situ dosa, Bang. sih? Bingung dah. Loh, kenapa? Loh, sekarang begini, Bang. Kalau kau punya istri, ya, istri Jangan telanjang analogi di depan ke situ. kau, apakah dosa, Jangan Bang? analogi ke situ. Loh, ada dengan Nggak Hawa masuk, punya nggak suami masuk. istri, Bang. Gimana Itu konteksnya sih? dia menutupi dosa gitu. Makanya diuji lah Gimana Adam di itu. situ konteksnya menutupi dosa, Bang? Iya. Telanjang. Kenapa? Karena Udah dia nggak usah bertanya kepada Adam. nggak usah bawa ke sana. Aku Waduh, pengen jawab, tapi kok nggak bisa izin dulu jawab. bang, izin dulu ya. Aku pengen Abang sebenarnya itu campur gitu. bang, aku mau nanya Bunda Nora doang ini, bukan lu. Iya, Bunda Bang. Nora, Silakan, Bang. menurut Bunda Nora, Anda kan pernah jadi Kristen tuh. Siapakah Tuhan yang melarang ya Hawa makan buah pengetahuan itu? Bapak B Yesus.
Bapa. Jadi Yesus belum ada. Belum. Loh, Tuhannya Kristen kemana? Yesus itu yang melarang, itu Yesus. Yesus. Lanjut. Seru ini. Yesus Ya, iya. apa nih? Ya, terusin. Kenapa itu jadi Tuhan? Tiba-tiba datang Tuhan di kejadian itu. Kejadian berapa tuh? 2 tuh. Timbul kata Tuhan itu. Nah. Untuk mengayomi manusia itu. Kau ketawa. Benar itu Yesus Untuk atau membimbing, tahu nggak? Membimbing, tahu nggak? Kok Jadi gini. Jadi yang melarang memakan buah itu siapa, Bang? Yesus itu kan Tuhan itu. Jadi Tuhan itu ada, tiba-tiba Tuhan itu. Dia mengutus anaknya untuk membimbing manusia itu gitu, memerintahkan gitu. Jadi Yesus yang menciptakan buah itu, Yesus juga melarang. Jangan kasih itu dulu. Iya, oke, benar. Iya. Yesus pula ciptakan Adam. Ini diskusi kok ikut-ikutan sih. Bang Andi dia baper sama kau, Bang. Enggak, saya mau menjawab kok, Kak. Jadi Yesus yang menciptakan Adam. Yesus Ya, memerintahkan kepada Adam dan Hawa jangan memakan buah yang ada di tengah taman itu. Iya. Yesus ya? Iya. Oke. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan telanjang. Aduh. Enggak, saya pengen tahu. Maksudnya telanjang Ketika itu Adam begini dan loh, Hawa Kak. diciptakan oleh Begini Yesus. loh, Kak. Tunggu dulu, Bang. Ketika Adam dan Hawa waktu diciptakan oleh Yesus, mereka nih keadaannya sudah berbusana atau tidak? Maksudnya entah pakai daun, entah pakai apa terserah. Memang dalam keadaan telanjang atau tidak? Telanjang Telanjang. itu istilahnya dia tidak tahu mana yang baik dan jahat gitu. Oh, bukan telanjang dalam keadaan fisik. Iya, tidak tahu dia mana baik dan jahat. Ketika dia makan baik dan jahat, maka terbukalah dia itu. Tidak, saya Bahwa tidak dia tanya. telanjang. Berarti Adam waktu diciptakan pertama kan Adam dulu, baru Hawa. Nah, ini Adam dalam keadaan telanjang atau tidak? Telanjang fisik. Punya baju Iya, telanjang tidak? itu diartikan gini, Kak, maksudnya. Saya tidak tanya artinya. Gini loh, manusia ini kan sudah ada nih, Adam. Ini mah nggak ada Diberikanlah diskusi. dia roh. Kayaknya mau buat Diberikan dia lelucon. roh, sebentar Israel. Diberikan dia roh, hiduplah dia. Aduh. Nah, apakah di situ Yesus waktu menciptakan Adam diberikan pakaian atau tidak? Makanya gini, Kak. Kenapa saya bilang Adam jujur? Ketika ada si Hawa ditanya, ular itu yang memperdayakan aku. Nah, Saya tidak di tanya sini- memperdaya, abangku. Enggak, ini saya mau Yang menjawab nih. tanya, ketika Kenapa Tuhan Adam bisa- diciptakan, sebentar Bang. Adam ini kan Aduh, sudah saya ada kapan nih, udah ngomongnya? diciptakan dari tanah, katanya kan, di dalam Bible kamu. Nah, ini Adam ketika sudah dihembuskan, ditiupkan roh, dia hidup nih. Hidup, ya kan? Terbukalah matanya. Nah, ini dia dalam keadaan telanjang atau tidak? Ya telanjang, karena telanjang itu seperti tidak tahu mana yang baik dan jahat. Bukan soal tidak tahu mana yang baik dan jahat. Oh, yaudah. Karena pada waktu Kayaknya- abang dilahirkan oleh ibu abang, kan abang juga telanjang. Kan orang ini kayaknya seneng yang seperti itu berarti. Ya udah saya jawab Loh, ya. kita pengen tahu loh bang. Ya saya jawab. Karena kan kau mengatakan, sebentar bang, Yesus menciptakan Adam. Yang kita tahu, tidak mungkin langsung berbusana waktu diciptakan, Ini- ya kan? Tapi Tidak tahu nggak, Kak, mungkin. ini Sebentar dulu bang. Yesus menciptakan Adam. Pasti saya yakin dalam keadaan telanjang, begitupun Hawa. Nah, mereka diberikan pengetahuan sehingga mereka bisa membuat baju mungkin dari kulit hewan. Ada tuh bang. Terus atau tidak dari pohon, dari daun-daun yang lebar. Ada itu. Kan begitu. Nah, jadi ketika Bunda Maria juga akhirnya melahirkan Yesus yang adalah Tuhan, ternyata Tuhan juga telanjang waktu dilahirkan, betul? Ya, yalah, terserah. Yesus menciptakan Adam dalam keadaan telanjang, dan akhirnya Yesus, Tuhan, dilahirkan oleh manusia dalam keadaan telanjang juga. Bunda Nora, izin dulu bentar ya. Kalau aku ngobrol, Bang, aku ngobrol sama Mbak Nora sebentar ya. Ini ikut-ikut gue lagi diskusi loh. Enggak, aku menyampaikan sama Mbak Nora bentar, Bang. Bukan sama Dia Abang. kepanasan Abang Andi, kepanasan dia nggak mau sama Abang Andi. Enggak, saya nggak ngomong sama dia, saya Iya, ngomong Bang sama Andi Mbak mau sama Nora. saya. Silakan Bang Andi. Ya, jadi Yesus menciptakan Adam. Terus Adam punya cucu namanya Maria. Maria punya anak namanya Yesus. Yesus ini cucunya Adam. Jadi cucu menciptakan kakek. Lanjut. Emang banget sih menghujat. Aduh sakit perut mau ketawa deh. Memang betul loh Bang. Giliran dihujat aja, yang menciptakan Adam. Gak adil dunia ini emang. Betul kan, makanya Tuhan Ten lucu, betul itu. Yang Lucunya di menciptakan mana? Adam. Sekarang saya tanya Bang, yang menciptakan Adam siapa? Yesus atau Bapa? Yesus. Yesus. Nah, turun temurun adalah yang namanya Maria, cucu dari Tuh, lari lagi nih konteksnya lu. Gak jelas. cucu. Tunggu dulu kan Tuhan Oten lucu.
cucu Ini mau buyutnya ngejawab Tuhan Maha Kuasa dari nggak sih? Adam. Kita kan cucunya Adam dan Hawa kan? Ya, Nah, oke lah, saya cobalah ikuti pikiranmu. terus cucunya Adam dan Hawa melahirkan Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa. Benar kan? Ya, Ternyata kakekku Tuhanku gitu. ternyata cucuku adalah Tuhan. Kebalik, cucuku adalah Tuhanku. Ntar giliran di framing mau hujat bilangnya. Makanya seandainya kau mengatakan yang Enggak loh, menciptakan gini Adam loh. adalah Bapa, kami Ini terima. secara langsung kalian nggak membuat ketidakadilan di dunia ini gitu. Oke, biar adil ya Bang Handi ya, biar adil. Silakan jabarkan. Ternyata cucuku adalah Tuhanku. Silakan. Ntar kalau dibilang mantuku gimana? Astagfirullahaladzim. Kan gue berat gitu. Bukan begitu orang. Coba Jangan aku lihat seperti itu. Kita lihat diskusi tapi kalian bercanda gitu. Loh, Tuh kan? Tuhan oten lucu. Kenapa Coba tidak? giliran ke rumah Kristen Ternyata. sendirian. Benar Gini, berani. Bang. Oke. Saya mungkin saya salah. Saya minta maaf karena saya ketawa ya. Saya minta maaf karena saya ketawa, tapi saya memang tidak bisa menahan. Ya kan? Begini Bang, ini kan judul yang diambil dari Indosiar. Biasanya kebanyakan di Indosiar. Tuhan Yesus menciptakan Adam, manusia pertama. Baru Hawa sebagai istrinya, pendampingnya. Hawa melahirkan turun-temurun sampai kepada Bunda Maria. Nah, terus Bunda Maria mendapat wahyu dari malaikat Gabriel yang disampaikan oleh Yesus bahwa Bunda Maria akan melahirkan Tuhan Yesus. Kan begitu? Jadi, di sini yang saya tangkap, ini maaf, saya minta maaf sekali. Jadi, Tuhan Yesus menciptakan Adam, dan Adam mempunyai cucu, buyut, cicit, ninit adalah Bunda Maria, yang ternyata Bunda Maria melahirkan Tuhan yang menciptakan kakek buyutnya, nenek moyangnya, Bunda Maria. Betul? Ya sudah. Blow on kali ya orang Kristen ya. Kok belumnya di mana sih? Bang Dio, saya dari tadi udah nahan ketawa loh Bang Dio. Enggak gini loh. Gue mau diskusi tentang Tuhan itu ya, yang ketidakmatahuannya. Dia lari-lari konteksnya gitu. Seakan-akan nggak mau menerima kebenaran gitu. Oke. Gimana? Bukan nggak mau menerima kebenaran, tapi memang otakmu belum nyampe. Kenapa? Karena Ya kau masih sudah. manusia. Gue kan secara orang. Bisa bang. Abang mau secara apapun nggak bisa. Ya, Mentok itu sudah. akalnya abang. Terserah. Oke, ini saya Jadi tunjukkan gini sama ya. kau ya. Saya tunjukkan sama kau ini. Nih, Kejadian 3 nomor 7. Kita buka dari yang selebernya. Kemudian, dari seleber ini, kemudian terbukalah mata keduanya dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kau bilang itu adalah adalah dosa. Mereka ngapain? Merangkai daun-daun pohon ara untuk dijadikan penutup aurat. Jeder. Berarti daun pohon ara itu ya dipakai untuk menutup aurat, bukan menutup dosa. Jadi harfiah kata telanjang di sini. Ayo kita tengok bahasa apanya aslinya. Ini menuju kepada apa? Eirom. Eirom itu artinya apa? Eirom itu artinya ketelanjangan. Telanjang. Bukan perumpamaan. Orang telanjang. Bukan perumpamaan Jadi gini, itu Nora. asli. Nah, jangan begini Tok Nora. Itu aku tunjukkanlah data bahwa Iya, jadi gini, kata Kak telanjang Nora. itu merujuk kepada dosa. Kak Nora, Silakan. Kak Nora lucu kan si orang ini. Namanya aja orang Israel, agamanya Kristen. Dia nggak tahu kalau di Israel sana dia diludahin. Lucu kalian ini, lucu sumpah Bang, beneran. saya tidak boleh Nggak tahu ketawa di fakta, sini Bang Dio. pura-pura. Dia marah. Tidak boleh. Bukan marah, gue mah nggak marah gitu. Cuma Nah, gimana? tapi kan gitu. kau bilang Nggak nanti marah. katanya kan di Ketika sini kalian temanya enggak, Tuhan Oten lucu. Iya. Kan jadi lucu. Saya ketawa lah kalau lucu. enggak gini loh. Saya menghargai gitu, tapi kalian nggak menghargai. Ketika kalian nggak dihargai, kalian membawa penjara-penjara gitu. Loh, gara-gara Bang Adi. Bang Adi kan cuma bilang yang menciptakan dari omongan kau loh. Kamu mengatakan kepada kami yang menciptakan Adam siapa? Yesus. Dia sendiri ngomong tadi loh, yang menciptakan Adam Yesus. Dia sendiri yang ngomong loh. Sedangkan Yesus sedangkan Yesus ini dilahirkan oleh cucunya Adam. Jadi Adam punya cucu melahirkan Yesus. Sedangkan anaknya Maria ini yang menciptakan Adam. Ya di Adam ini Tuhannya adalah cucunya. Jadi gini kan Nora. Ya. Gimana sih?
Tuhan itu maha kuasa. Kenapa? Ketika si perempuan itu ditanya, aku diperdaya oleh ular ini, padahal sudah diingatkan jangan makan buah ini. Makanya dikatakan Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini gitu. Kenapa bukan Adam gitu? Karena perempuan itulah yang ditunjuk. Karena dia berkata, aku diperdaya, padahal sudah diingatkan gitu. Ya. Makanya dia ditunjukkan dialah yang berdosa. Dia telah berbohong kepada Tuhan saat itu, padahal sudah menutupi, masih aja berbohong gitu. Jadi intinya itu Panora gitu. Jadi masalah telanjang? Semuanya itu orang memang menutupi dosa sih. Oh, jadi telanjang artinya menutupi dosa? Ya, seperti pesundal menutupi dosa gitu lah. Bang. Terus daun pohon ara itu ngapain? Ya nggak tahu. Daun pohon ara Dia sendiri bingung. Dia sendiri bingung itu Bunda Nora. Bang, daun pohon ara itu dikatakan untuk membuat cawat. Ya. Nah, Jadi untuk apa satu cawat lagi itu, ya, Bang? statement saya ya. Kalau seandainya saya jawab tentang masalah tidak ada perkawinan di antara orang tua ya, saya akan jawab itu. Perkawinan antara orang tua? Mengawinkan orang tua, apa ibu gitu kan? Ini soalnya menggembar-gembor. Saya bisa jawab. Jawabannya itu jawaban Kanora. Nah, apa? Yang jangan bencilah ibumu, ayahmu, anakmu, istrimu dan lain-lain gitu. Itulah jawabannya. Apa? Benci? Ya. Ajarkan kebencian? Ya. Bencilah. Bencilah itu maksudnya begini, Kanora. Gini, saya jawab Kanora. Benci itu maksudnya janganlah kau cintai ibumu sebagai pasanganmu. Janganlah kau cintai bapakmu sebagai pasanganmu. Janganlah cintai istri orang jadi pasanganmu gitu. Ya kapan kau pasangan sama bapak? Aduh ya ampun. Nafsir sendiri. Gimana orang nggak ketawa kalau gini bicaranya loh. Anak TK aja pintar daripada kamu ini. Dengar itu. Enggak gini. Kalau seseorang itu datanya jangan kau potong, jangan kau menafsirkan sesuka hatimu itu. Itu benar itu. Saya baca. Jikalau seseorang datang kepadaku dengan tidak membenci bapaknya, ibunya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya itu janganlah engkau mencintai ibumu sebagai pasanganmu, bapakmu sebagai pasanganmu. Itu intinya. Itu jawabannya. Terus anak-anaknya, saudaranya perempuan laki-laki? Siapa yang bilang itu? Keterangannya gimana itu, Bang? Yang Bahwa saya maksudnya pertanyakan begini, Bang. Itu yang saya tanyakan begini. Adakah Jangan kau mencintai anakmu, nanti kau disangka pedofil. Itu. Pertanyaan saya tuh begini. Belok kiri Nih, kita sudah menyimpang. Adakah larangan dari Yesus kamu tidak boleh mengawini ibu kandungmu seperti di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 yang itu udah jawaban saya. Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara-saudara perempuan ayahmu. Nah, ya, itu jawabannya itu. Loh. Benci itu maksudnya murid Yesus. Benci itu maksudnya janganlah engkau mencintai ibumu sebagai pasanganmu. Jangan engkau mencintai bapakmu sebagai pasanganmu. Jangan engkau mencintai istri orang lain menjadi pasanganmu. Jangan engkau mencintai istri orang lain di situ. Diri sendiri. Diri sendiri gimana diri sendiri? Bahkan nyawamu sendiri. Intinya itu. Jangan mencintai dirimu sendiri, tetapi cintailah orang-orang semua itu. Maka disebut kasih. Nggak ngerti dia ini. Kau ini mau nafsir ke situ toh. Jadi kenapa dibilang bencilah diri? Gunakan dua lagi. Kejadian 3 tadi. Ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Loh, ini enggak. Sekarang saya bertanya. Pada waktu Tuhan bertanya, Elohim bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan di situ tahu atau tidak tahu si Adam di mana? Udah intinya gue mau jawab yang tadi. Kalau kita mencintai nyawa kita, itu udah salah. Loh, jawab dulu. Mencintai dirimu sendiri, tetapi tidak mencintai sesamamu yang lain. Ini kita ganti Tuhan Allah ya, itu Faruk ya. Dia mengatakan ini adalah Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Udah jawab itu. Saya, apakah Yesus tidak tahu Adam bersembunyi? Aduh, itu dia sedang si Adam itu mau mencoba Tuhan, makanya ditutupilah dengan berarti Adam mencoba Yesus? Iya. Loh, berarti tidak cukup iblis saja mencoba Yesus ya? Oh my God.
Kenapa dia mencobai? Karena dia menutupi dosanya. Bentar, orang Menutupi orang lukanya. Israel. Bang, aku tanya dulu Bang, kau pernah kuliah nggak Bang? Enggak. Ya udah, coba renungkan perkataan saya. Kalau saya salah, saya mohon. Sebentar, enggak, aku tanya dulu kau pernah kuliah nggak? Aduh, lu tahu apa sih? Nggak usah dulu tanya gua dah. Jadi hebat mana? Adam atau Yesus? Ketika Adam yang sudah tahu Yesus itu adalah Tuhan, Tuhannya dicobai. Gimana? Oke, begini salah pertanyaan saya. Apa bedanya Adam dan iblis? Karena mereka sama-sama yang mencobai Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau si Adam mencobai Tuhan sama aja dia iblis gitu. Waduh, berarti Adam Karena iblis. dia mencobai Tuhan, mencobai Tuhan gitu. Makanya Oke, seperti sebentar iblis. dulu. Yang mencobai Yesus, yang mencobai Tuhan Yesus itu adalah iblis, betul? Gimana? Yang mencobai Tuhan Yesus adalah iblis, betul? Ya iya, emang Adam berdosa bukan iblis? Oke. Nah, yang menampar, mencambuk, yang menyalibkan Yesus juga iblis. Iblis? Iblis, Ya, betul kan? ya. Oke. Terus pertanyaan saya berikutnya. Kenapa iblis? Yang memporak-porandakan sebentar. Yang Kenapa disebut memporak-porandakan iblis? dagangan orang, yang melemparkan roh iblis di dalam 2000 babi. Aduh, lari-lari Terus ini yang mengambil konteksnya. keledai orang, itu perbuatan iblis tidak? Aduh, lari-lari pertanyaannya nih. Iblis. Jadi gini kan, orang-orang gini kan. Kau pulang ngocok aja kau. Kemana dia? Banyak kali. Kabur dia. Kabur. Senora cocok kali loh judul ini. Emang lucu-lucu dari tadi pagi yang naik ini. Satu kepalanya pertanyaan sederhana teman-teman. Orang kalau yang punya akal sehat, fitrahnya masih lurus, dengan gampang, sangat mudah dia jawab itu. Tapi kalau akalnya sudah rusak, fitrahnya sudah rusak, kayak gitu tadi. Muter sana. Itu Abang Dio, poinnya di situ itu karena manusia dipaksa jadi Tuhan. Makanya ketika ditanya berlepotan menjawabnya. Itulah anak manusia dipaksa jadi Tuhan. Itulah otak. Nabi Adam coba bayangkan, dibilangnya iblis semua. Ini jujur loh, jujur saya katakan di sini Bang Dio, semuanya yang ada di sini. Ketika saya mendengar katanya bahwa Yesus yang menciptakan Nabi Adam, jujur saya geli loh. Yesus saja sendiri dilahirkan loh. Sebelum Yesus lahir, langit dan bumi ini sudah ada. Lalu apa yang dia ciptakan seorang bayi ini? Geli saya mendengarnya. Itulah gunanya ada di Selebes supaya nggak melebar kemana-mana. Terima kasih Bang. Kan tadi ini membahas bagaimana Adam diusir makan buah pengetahuan. Di situ kan ada komunikasi antara Tuhan dan Adam. Kan Adam bersembunyi tuh. Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Kan begitu. Nah pertanyaannya, ini Tuhan siapa yang nama Tuhan ini yang menciptakan Adam? Dijawablah sama dia, Yesus. Bukan kami maksa menjawab loh. Dia sendiri bilang Yesus yang menciptakan Adam. Terus kemudian Adam itu punya cucu, namanya Maria. Maria ini melahirkan Yesus. Jadi Yesus ini termasuk juga cucunya Adam. Merangkap cucunya Adam, Tuhannya Adam. Jadi cucuku Tuhanku, cucuku yang menciptakan aku, kata Adam. Begitu kira-kira. Terus marah dia. Enggak. Sakit perut ketawa loh. Yang mencobai Yesus itu adalah iblis, termasuk Adam. Adam sudah difitnah, dia dikatakan adalah si bilis. Nah, yang menampar, menomba itu juga adalah si bilis. Terus yang memporak-porandakan dagangan orang, mengusir babi di 2000 babi, sudah membuat rugi orang, toke babi ini. Baru rugi. Nah, terus yang mengambil keledai tanpa permisi ini ini si bilis atau tidak? Sambut dulu tuh, sambut dulu Jackson tuh, sambut dulu. Sambut dulu Oten tuh Jackson. Oh Jackson. Jackson. Iya Kak. Halo. Ya, agama apa? Botol, printer? Kristen. Oh, berarti botol. User? Oke, langsung ke Jackson dulu. Jackson, menurut kamu yang menciptakan Adam siapa, Jackson? Allah Bang. Bukan Yesus. Allah Bang. Tuhan kamu namanya siapa? Allah. Hah? Tuhan kamu namanya Tuhan siapa? Yesus ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang menciptakan Adam? Allah. Jadi yang menciptakan Adam bukan Tuhanmu ya? Allah Bang. Iya, yang menciptakan Adam bukan Tuhanmu. Allah Bang. Iya, siapa Tuhanmu?
Oh, Tuhan Yesus. Yesus. berani Yang sendiri. menciptakan Adam siapa? Iya. Allah. Bentar, Tapi yang orang. menciptakan Adam bukan Tuhanmu. Allah, Bang. Iya, Allah yang menciptakan. Ya udah kan, Sekarang gantian salahnya di mana? Israel Kan nggak Allah dulu bilang tahu. Allah. Aduh, Bentar ini anak. dulu, itu Ada satu lah. Jadi yang menciptakan Adam Allah, Tuhanmu Yesus. Ah, Betul? iya, Berarti Tuhanmu tidak menciptakan Adam. iya. Iya, lanjut. Nah, Lebih pintar dia baru nih. Tapi dia lebih pintar tadi melemahkan Tuhannya. Nah, itu kira-kira lanjut. Nah, jadi yang menciptakan manusia pertama, Adam, itu adalah Bapa. Betul ya? Terima ya? ya, Bukan Yesus terima. ya? Bukan Yesus. Iya, Oke, bukan Yesus. Nah, terus yang mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria akan melahirkan Yesus. Itu siapa yang mengutus? Allah. Bapa. Iya, Oke, Bapa mengutus Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria akan melahirkan Yesus. benar. Nah, ketika Yesus dilahirkan, Bunda Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Manusia biasa, Bukan Tuhan. manusia suci. Bukan Tuhan. Iya kan manusia suci. Loh, bayi pun waktu bayi itu masih suci juga. Gini. Bukan Tuhan. Mulai. Gini, Kak. Gini bukan. Iya, iya, iya. Ketika dia dibilang Tuhan, iya, ketika dibilang Tuhan itu adalah ketika dia mengajarkan suatu kasih yang dari Allah. Oh, jadi dia waktu bayi bukan Tuhan. Bukan, kan dibilang kan dia menjadi Bukan jadi Tuhan. manusia suci. Jadi umur berapa tahun dia ketika jadi Tuhan? Ketika dia menjadi Tuhan, ketika dia naik ke atas surga. Oh, ketika sudah naik ke surga baru Tuhan. Iya. Oh, jadi waktu di bumi dia bukan Tuhan. Bukan, dia sebagai itu manusia biasa mengajarkan Oke, kasih jadi sekarang sesuai begini. dengan ajaran yang Allah. Nah, jadi sekarang begini. Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Loh, tapi waktu dilahirkan Bunda Maria dia manusia biasa. Gini loh Kak Kanor. Nah, gini. Kakak percaya nggak? Nah, gini. Allah Maha Kuasa nggak? Betul, Maha Kuasa. Oke. Oke. Maha bisa segalanya, bener? Ya. Oke. Seizin Allah, kakak bisa nggak lahir ke dalam dunia? Bisa. Bisa kan? Jadi Bisa. kalau Allah mengizinkan rohnya ke dalam rahim Bunda Maria, itulah rohnya itu Roh Kudus. Nah, Dah? sekarang pertanyaan saya. Nah, Roh Kudus yang dilahirkan suci, Bunda yang Maria, suci itu. Ya, biar jangan panjang. Ya, Roh Kudus itu Roh suci. Yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Manusia biasa. Manusia kan dibilang biasa. udah kau akan Kapan melahirkan dia jadi seorang Tuhan? manusia, seorang Oke, biar kita gampang, Bang. Manusia dilahirkan Bunda Maria adalah manusia biasa, sama seperti saya manusia biasa, bener ya? benar. Iya. Terus kapan dia mulai menjadi Tuhan? Ketika dia mulai menjadi Tuhan, ketika dia sudah menggenapi firman-Nya dan naik ke atas surga. Nah, berarti ketika Yesus naik ke surga, barulah jadi Tuhan. Mm-mm. Nah, berarti di sini konteksnya Tuhan yang menjadi manusia atau manusia menjadi Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Berarti kakak nggak ngerti, kan itu dia. Apa lagi ini dari yang tadi? Loh, sekarang gini. Jackson, bentar. Jackson, kau minum moderate dulu, pakai kecap bangau. Coba. Kau minum moderate. Kok panas. Aduh, parah kan. Jangan panas. Jangan panas. Gak usah panas. Bentar. Jackson, ya. Gak usah panas. Karena gini, nggak gini kak. Oke, Jackson. Sekarang gini. Tunggu dulu, ini biar kita dapat poinnya. Tunggu, Jackson. nggak gini. Sebentar Nggak, aku dulu, jelasin. Jackson, sebentar. Biar dapat poinnya. Ya, begini Bang. Kau tadi ini omongan pernyataanmu ya. Yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Kau jawab manusia. Manusia biasa. Berarti sama seperti saya? Iya. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Kau mengatakan ketika dia naik ke surga. Jadi pada waktu dia naik ke surga dia jadi Tuhan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kan tadi begini. Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang menjadi Tuhan? Karena pada waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, kau sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah manusia biasa. Kapan jadi Tuhan? Ketika dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga berumur sebentar Jackson. Ketika dia naik ke surga berumur 33 tahun. Ketika dia bayi, dia hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Nah, pertanyaan saya tadi, manusia yang jadi Tuhan atau Tuhan yang menjadi manusia? Ya Tuhan jadi manusia loh kak. Sama seperti gini. Aku tanya dulu balik kamu. Terbalik itu. Sama bodoh. seperti ini. Astagfirullah, bodoh kali. Enggak usah panas. Gampang itu ya Allah. Bukan karena terlalu bodoh, terlalu gini kali itu. Kedua kali kan. Enggak, gak usah panas karena
Karena gini, orang yang panas gak akan ngerti. Dia Sama yang seperti tolol. ini. Kau yang tolol. Kau bilang Enggak, pula orang yang panas. diam aja dulu. Enggak, gak usah kau panas, gak usah kau panas. Siapa yang panas? Sama seperti ini. Sama Terlalu seperti ini. bodoh, terlalu Analoginya bodoh begini, generasimu. Jackson. Kau Enggak, sendiri sama yang seperti ini. mengatakan. Bentar, Loh, bentar. analognya Kau seperti ini. sendiri yang mengatakan Analogi. Yesus itu bukan Tuhan, dari awal lahir itu bukan Ya, Tuhan. manusia biasa. Manusia biasa. Waktu naik ke surga baru dia jadi Tuhan. Nah, naik nanti jadi Tuhan. Berarti dia manusia menjadi Tuhan, bukan Tuhan menjadi manusia. Analoginya seperti ini. Tepung. Analoginya seperti Kan ini. cuma Jackson. membantu kau. Tepung pada mulanya adalah tepung, baru diolah menjadi kue. Pertanyaannya begini, tepung yang jadi kue atau kue yang jadi tepung? Kan begitu. Nah, itu kecap-cap bagang itu namanya. Itu Jackson. Kalian mengatakan Yesus dilahirkan manusia biasa. Sama seperti saya, Jackson. Iya. Kapan dia jadi Tuhan? Pada waktu dia naik ke surga. Oke. Berarti manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Kau bilang Tuhan jadi manusia. Bagaimana mungkin Tuhan jadi manusia sementara dari mulutmu sendiri kau mengatakan Maria melahirkan Yesus sebagai manusia biasa. Ketika dia naik ke surga barulah dia jadi Tuhan. Berarti di sini poinnya, kalian menjadikan anak Bunda Maria yang seorang manusia biasa menjadi Tuhan sesuai Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Itu Jackson. Iya, kan udah tahu. Sekarang gini kak, sama seperti berarti kakak menjengkali kuasa itu kuasa Allah. Berarti kakak menjengkali kuasa Allah. Kami tahu, kau yang nggak tahu. Kebanyakan minum kecap ini si Jackson. Aduh, parah kali. Gak usah panas, gak usah panas, gak usah panas. Kalau orang panas kayak gitu. Aku pula dulunya. Sekarang kan gini. Kebanyakan minum kecap kau. Berarti, Gimana kau? berarti kalian menjengkal kuasa Allah. Betul tidak? Karena kenapa aku bilang? Allah bisa jadi manusia, bisa jadi apa saja dengan kehendaknya. Betul? Ke proklamasi. Nah, sekarang Jackson, saya ulang sedikit lagi. Yang dilahirkan Bunda Maria. Enggak sama kayak gini-gini. Biar dapat gini kak, sama seperti ini. Nabi Muhammad umur berapa jadi nabi? Itu beda, itu nabi, bukan Tuhan. Sekarang umur berapa jadi nabi? Itu beda. Jadi apa beda dengan Musa? Iya. Kenapa Musa jadi nabi? Umur berapa jadi nabi? Gak bisa jawab. Nabi itu kok, bukan Pak. Tuhan, Bisa Nabi itu jawab. manusia. Aduh, kebanyakan minum kecap kau nih, Bang. Bang, parah kali kau. Umur berapa dia jadi nabi? Umur berapa jadi nabi? Tetap di kiri ke proklamasi. Umur berapa jadi nabi? Jawablah dulu. Jadi nabi umur berapa saja itu masih wajar, Bang. Yang Umur kau berapa katakan jadi tadi, nabi? Bang. Sekarang Nggak, umur kita berapa ikutin jadi dulu, nabi? Pak. Kita ikutin dulu, dia mau mengarah 40. kemana? 40 tahun. Iya, kenapa? Mau mengarah kemana? 40 tahun. Apakah Iya. waktu dia dilahirkan dia udah jadi nabi? Belum. Ya udah. Ya, yang memberikan dia, 100. Yang memberikan dia siapa? Yang memberikan dia gelar nabi siapa? Oh, nabi. Enggak. Siapa memberikan dia gelar nabi coba? Iya, yang memberikan dia gelar nabi dan rasul siapa? Iya, Allah. Oke, Seperti Allah di ya. dalam Al-Quran, kan Allah itu, ya. kan? Ya Allah ya, dalilnya Nah. surah Al-Adzab 45, surah Al-Fat 29. Sekarang saya tanya, Iya. yang memberikan Yesus gelar Tuhan siapa? Allah. Hah? Dialah anakku yang suci. Iya, yang memberikan Yesus gelar Tuhan siapa? Ya Allah. Allah Oke, itu Allah sendiri itu yang Tuhan memberikan bukan? Tuhan. Allah itu Tuhan bukan? Allah itu Bapa. Bapak itu Tuhan bukan? Allah. Ya, Allah itu Tuhan bukan? Bapa. Bapak itu Tuhan bukan? Allah. Allah itu Tuhan bukan? Ya bukan. Kan sama kayak gitu kan analognya. Oke, berarti sosok yang bukan Tuhan memberikan gelar kepada Tuhan. Berarti yang lebih hebat Allah. oleh kamu adalah sosok yang bukan Tuhan. Iya, kok bukan Tuhan? Allah kan Allah. Tadi saya tanya, Allah itu Tuhan bukan? Sekarang gini, Allah enggak? Allah itu Bapa. Tuhan, Allah itu Tuhan atau Allah bukan? itu Bapa. Bapak Ya, itu Allah itu Tuhan Bapa. bukan? Tuhan Allah. bukan? Oke, berarti Ya, Yesus bukan. berbohong. Dalam Matius 11:25 Kenapa berbohong? Yesus bohong. Apa dibilangnya? Dalam Matius 11:25 dia mengatakan, Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Iya, dia mengajarkan. Oke, sekarang saya tanya, itu dalam pemahaman Iya, sekarang iya. Bapak itu Tuhan bukan? Bapa. Tuhan bukan? Bukan. Bukan, berarti Yesus bohong ya dalam 11:25. Bohong Yesus. Kok berbohong? Kan dia Dalam memberikan Matius 11:25 dia mengatakan Allah itu dia bahwa Allah. Bapak itu, ngerti tidak? Dalam Matius 11:25 dia mengatakan Bapak itu Tuhan langit dan bumi.
Sementara kau mengatakan Bapak itu bukan Tuhan, berarti Yesus yang bohong. Iya, Bapak itu Allah. Ya, Bapak, berarti Yesus yang Bapak itu bohong, Allah. kamu bohong. Siapa yang berbohong? Dalam Matius 11:25, Gini, Bang. Yesus mengatakan Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Sekarang saya tanya sama kamu, Yesus Bapak itu Tuhan atau bukan? Allah. Bukan Tuhan. Allah, Bang. Ya udah, bukan Tuhan, habis. Ya udah. Jadi makanya aku bilang sekarang Muhammad umur 40 tahun. Kamu yang bohong. Kalian yang pikirkan. Makanya aku bilang kalian itu hanya kok Tuhan Yesus berbohong. Makanya aku bilang Muhammad itu umur 40 tahun jadi nabi. Apakah waktu anak-anak dia jadi nabi? Makanya aku bilang kalian itu anak kalian hanya untuk menghujat orang lain, menghujat agama lain. Makanya dibilang apakah ibaratnya umur 40 tahun? Nangis, panas. Minum dulu bang, minum kecap dulu bang, minum kecap bang, biar nggak panas bang. Ketika tadi kau Kecap katakan anggur merah. yang memberikan Yesus gelar Tuhan adalah Bapa, sementara dalam Matius 11 Bapa adalah Tuhan, berarti Tuhan memberikan gelar kepada Tuhan. Sudah berapa Tuhanmu? Pikir itu Jackson. Makanya saya angkat judul Tuhan Oten itu lucu. Diputar-putar kayak mana pun narasinya menghadirkan sebuah lelucon. Lebih lucu daripada stand up komedi. Hasilnya tadi kan disampaikan sama Bang Andi Selebes kan. Cucuku adalah Tuhanku. Anakku adalah Tuhanku. Makanya ibu nggak boleh macam-macam sama anaknya gitu loh. Karena apa? Anaknya Tuhan. Kurang ajar sama anak masuk neraka karena anaknya Tuhan. Temen Sabar dulu, Bang. sama dia, teman sekolahnya pun nggak boleh macam-macam sama dia. Tapi kembali juga. Dulu, Bang. Ini Diam dulu, juga, Bang. ini juga lebih parah lagi. Bang Faruk, Lebih parah lagi. Bang Faruk, Anak nggak boleh durhaka sama kalau- ibu. Ya Bang Andi? Lebih parah lagi kan surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi anak ini juga harus mengabdi sama ibu. Sedangkan ibu ini harus juga menyembah anak. Nah gimana itu? Berarti kalimat yang benar gini Bang Andi ya, surga berada di bawah telapak kaki anak ya. Ya kalau mau garis lurus iya. Jadi itu mungkin istilah surga di bawah telapak kaki ibu itu. Bukan itu yang kungerikan Bang Faruk. Yang kungerikan begini. Itu kalau bayi jadi Tuhan, dia mau pakai popok, pakai pempas. Habis pempasnya, dilaknat jadi toko-toko itu dimaki semua itu toko-toko. Berdosa semua masuk neraka. Nampak kali. Bukan nampak kali kalau itu ibaratnya tidak menghargai ibumu. Apakah ibaratnya dibilang kau menghina ibumu, orang tuamu? Itu kan hanya istilah. Telapak kaki di bawah adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Itu kan hanya istilah. Apakah ibarat kau memaki ibumu? Gini Bro Jason, izin dulu Bro Jason. Apakah Nabi Muhammad Bro memaki Jason, ibunya? izin bentar. Masa Nabi kalau sama seperti itu, apakah Bro Nabi Jason, bentar doang. kenapa Nabi bersujud ke kaki ibunya? Bro Jason, surga di bawah Makanya telapak gue bilang, kaki. kita nggak usah banyak bacot. Makanya gue bilang, apakah Lu Nabi yang dulu banyak waktu bacot ini. kecil dia udah jadi Nabi? Lu yang ngomong terus kok. Gini Bro, menurut Anda surga di bawah telapak kaki ibu atau surga di bawah telapak kaki Yesus? Yang mana yang benar? Silakan. Silakan banyak bacot lagi ngomong. Bingung dia, Bang. Cuma dua pilihan nih. Surga di bawah telapak kaki ibu atau surga di bawah telapak kaki Yesus? Silakan lanjut. Lah, kau tahu nggak perumpamaan? Kau pernah sekolah nggak? Itu hanya perumpamaan, Bang. Apakah kau mau maki ibumu? Itu hanya perumpamaan. Iya. Itu aja pun kau nggak tahu. Perumpamaan mana yang paling benar? Nah, perumpamaan apa yang paling benar? Surga di bawah telapak kaki ibu atau surga di bawah telapak kaki Yesus? Yang mana yang benar? Dua-duanya benar, nggak ada yang benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya yang benar, nggak ada yang benar. Apa sih? Dua-duanya benar. Keduanya benar. Surga itu dia ada dua. Itu kan hanya perumpamaan. Lucu nih Karena Andi hanya dia yang pernah sekolah, kita nggak pernah sekolah, hanya dia yang pernah sekolah. Dia sama teman dia. Itu perumpamaan. Makanya aku bilang itu kan perumpamaan. Kebanyakan minum kecap kau. Gak usah panas kau Dio. Gak usah panas kau Dio. Kau aja nggak paham. Makanya dibilang surga itu di telapak kaki ibu atau di telapak kaki Muhammad? Dia yang blow on, dia pula yang ketawa. Telapak kaki ibu Bro. Kalau Sama kan perumpamaan pertanyaan. Kubalikan lagi pertanyaannya. Berarti nggak dibawa kaki Muhammad? Iya, namanya Jadi kenapa laki. kalian mengikuti Dia laki. ajaran Nabi Muhammad?
Sekarang kamu surga di telapak kaki ibu atau Ya di bawah telapak kaki udah, Yesus? nggak usah banyak kali bacot muda aku bilang. Kenapa nggak dia apa aja? Kenapa? Jangan dikikat tuh, nggak ada mainan. Waduh, nggak ada mainan, naikin lagi ya. Cair. Cair. Iya, kenapa turun ya? Lagi lucu-lucunya itu. Justru Nabi Muhammad Tar dulu ya. Justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat derajat perempuan, ya, mengangkat hak asasi perempuan. Jadi makanya kalau kau ingin masuk surga, kau harus mengabdi terhadap ibumu yang melahirkan kamu. Itu ajaran Nabi Muhammad loh. Ya Allah, Dari alhamdulillah. perempuan-perempuan itu menjadi budak, jadi angkat derajatnya, disetarakan begitu. Itu. Tapi kalau Kristen yang mana ya? Di bawah telapak kaki ibu apa di bawah telapak kaki Yesus? Katanya dia dua-duanya benar tapi salah juga, kan gitu tadi jawabannya. Iya Bang, katanya. Lanjut. Benar dua salah juga. Ya, saya sapa dulu. Mana tuh? Fbar. Ini lagi dong, Son. Aku butuh perlindunganmu, Son. Aku butuh perlindunganmu. Silakan Son naik. Fbar. Turunlah. Ini mantannya si itu Faruk. Ayo Son, naik lagi Son. Mana dia? Naik lagi Nggak Son. ada. Untuk jambak, Bang Andi. Naik lagi Son, jangan merajuk lah Son. Iya, nggak bisa membantah argumen dia, kalian turunkan. Enggak diturunkan, dia pergi sendiri. Argumen apa argumennya? Ya ampun, mesra sama lah kan. Kalian nikah aja lah kalian berdua sama Jackson itu. Justru ini kami minta dia naik lagi kok gitu. Masih sakit hati dia sama Bang Faruk nih. Masih sakit hati sama Bang Faruk. Oke, kembali ke Mesra. Yang menciptakan Adam siapa, Mesra? Ya intro, diberkatilah kau Bang Pras. Mesra, yang menciptakan Adam siapa? Bisa tanya kayak gitu sama aku. Yang penting kalian tuh hanya ngomor doang. Ya kalau begitu berapa harga beras liter di sana? Pergilah sana tanya ke kedai. Terus apa yang kau tahu itu kau? Kalau perempuan kok nggak ada yang tahu sama sekali. Harga beras nggak tahu, harga cabai nggak tahu, Tuhan nggak tahu. Kalian ini Kau nggak bisa. sih. Sekarang kalian turunkan. Ya udah ke pasar sana, cek harga. Lihat aja. Sadar. Istighfarul. Tobat. Oke? Oke ya. Tuhan memberkati. Shalom. Ih, longor. Tuhan berak, kolong. Inilah, ini nih, Anda lagi nih, silakan sambut dulu. Fber. Ini aku memang betul ku blokir betul ya. Cair Bro, diberkatilah kau Bang Pras. Freddy. Halo. Ya, agama botol pinter. Kristen, Mak, Kristen. Oh, berarti botol. Lanjut Tito. Ya silakan Freddy, sudah nyimak tadi diskusi kita dari Bang Adi Selebes Ya tadi. itu aja dulu, yang menciptakan Adam dulu biar topiknya jelas. Ya, lanjut. Siapa Freddy yang ciptakan Adam? Aku yang nanya boleh nggak dulu? Kalau bertanya sih bertanya turun kalau nggak on cam Dinda. Tapi kalau on cam, kamu boleh bertanya terus kita saling adu argumentasi gitu loh Dinda. Mana bisa di on cam? Belum bisa, Bang. Belum bisa, masih apa? Kalau minta pertolongan Roh Kudus bisa nggak? Kau aneh, seperti bocah ngomongnya. Aneh. Baperan kali dia. Yaudah, aturannya gitu Dinda ya. Kalau kamu mau bertanya boleh, tapi siap bertanya turun. Ya, boleh. Aku tanya nih. Ya, silakan. Adam dan Hawa itu dinikahkan atau berzina? Oke, Ustaz Dio. Silakan Ustaz. Adam dan Hawa itu dinikahkan atau apa tadi kata dia? Silakan Ustaz Dio. Adam dan Hawa itu dinikahkan atau berzina kata siapa tadi si Freddy tadi? Nggak dinikahkan dan nggak berzina, tapi dipasangkan oleh Allah. Ya, betul. Wa khalaqa minha zawjaha. Akan pasangannya. Masya Allah. Sudah dijawab ya Freddy ya? Sudah dijawab Dinda ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengesahkan dia, sah hukumnya mereka beranak cucu. Jadi nggak ada kata zina di sana. Karena jelas di Al-Qur'an itulah taqrabu zina. Artinya mereka diresmikan, yang meresmikan yang mensahkan Allah Subhanahu wa taala. Selesai jawaban Muslim. Clear and clear. Nah, sekarang Yang paling parah itu adalah
kalau kita di Al-Quran itu buah kuldi. Kalau di sebelah itu di Ulangan 23 nomor 1 buah apa? Mana, Ra? Buah pengetahuan. Salah, baca dong Ulangan 23 nomor 1. Ah, nggak mau aku. Oh, iya. Nggak mau aku. Mau dong Kak Nora. Mau dong. Aku udah terlalu banyak baca buah. Buah pele, buah jakar, buah dada. Udah terlalu banyak buah. Silakan Dokter X, macan. Botol, pintar. Itu yang botol, masa bilang saya botol, saya orang terbot. Ya bentar aja cuma ini dong. Siap Bang. Bang Dio, noise. Macan. Oh, turun. Oke, berarti dokter botol ya. Bilang botol, situ yang botol. Loh, botol itu artinya apa, Bang? Ya botol situ kosong. Salah. Botol itu artinya kecap. Nah, kenapa? Salah. Botol Kenapa artinya saya kecap. katakan situ kosong? Karena setiap pertanyaan saya belum pernah ada satupun maupun Faruk ini belum pernah dijawab. Lu bahasa Indonesia nya nggak jelas mau bertanya. belum pernah setiap pertanyaan saya itu dijawab dan belum pernah ada jawaban yang pasti. Bahkan pernah juga Karena jawaban Muslim itu nggak sesuai dengan otakmu, nggak mampu menampung gitu loh. Tapi kalau mengenai comberan, mengenai sampah, itu baru masuk di otakmu gitu loh. Itu. Nggak ada. Maka saya pernah ke Jakarta juga. Saya coba untuk menemui langsung yang bilang viral ini itu ternyata mereka botol benar. Emang kamu tahu Jakarta? Bahkan ini siapa? Ini maaf ya Farul ya. Kan sudah pernah situ turunin saya karena saya cerdas. Apa sih bahasa Indonesia ini? Farul. Apa? Nah, dia pernah turunin saya. Dia bilang, oh dia yang turun sendiri. Padahal dia yang turun karena jawabanku, pertanyaanku nggak bisa gini aja deh, kau jadi orang kayak gini gejala awalnya apa bro? Mungkin kamu waktu kecil pernah jatuh dari pohon kan, nyangkut di pagar, atau pernah jatuh dari ayunan, atau pernah gerak gir sepeda? Kawan-kawan ya, kawan-kawan yang cerdas. Oh, gir sepeda Pernah dilangkahi nih, pernah dilangkahi. Ya nggak apa-apa lah. Dia tidur di depan pintu maghrib dilangkahi sama kucing. Tapi kita harus maklumi orang yang botol-botol ya nggak mungkin tahu ya. Apa sih? Entah. Oke, pertanyaan apa yang tidak bisa dijawab? Saya penasaran. Nah, ini. Jangan situ sudah menyerah sama saya. Iya, pertanyaannya apa? Coba diulang. Ini saya tanyakan sama Faruk dulu, biar Faruk ini ada saksi ya. Jangan sampai situ turunin saya ya. Ada saksi loh Faruk. Saya tanya satu aja, nggak boleh ngawur ngomongnya. Pertanyaannya apa? Kenapa lu kayak gitu? Saya diam yang lainnya, saya tanya terus dijawab ini loh. Jangan sampai turunin saya loh, saya nggak senang sekali. Pertanyaannya apa? Oke, pertanyaannya Bang, baru saya wakili dia. Pertama, pertanyaannya begini. Berapakah ukuran angin ideal ban mobil, ban depan? Itu pertanyaannya. Umpamaan apa? Siapa yang turunkan dia? Tadi dia ngomong begitu, saya dengar. Dia nanya ukuran angin ban depan mobil gitu loh, idealnya berapa? Itu tanya begitu ya, dijawab 33 atau 32. Udah dijawab bro, udah dijawab 33 atau 32. Oh. Tadi lagi. Tuh, ada lagi pertanyaan kedua apa? Ya tadi Dinda Freddy udah dijawab dari pertanyaan dulu. Jawabannya nggak masuk akal Om. Coba tunjukin dalilnya di mana ada itu dinikahkan. Kayak mana mau masuk akalmu, orang kok nggak punya akal. Sudah, karena memperlihatkan dirayu setan, memperlihatkan auratnya. Lihat suaranya ini dalam gentong, ini dalam botol kok. Gentong ini ngomong ini makmum. yang telah usir dari surga. Kecil kali suaramu Freddy, perbaiki dulu perangkatmu, Freddy. Kegedean suaranya, kecilin dikit. Suaranya kegedean itu, kekecilin dikit. Enggak, Tuhannya enggak umatnya, orang ini lucu. Bambang, sama gabung. Kan Dio kayaknya di kantor LAI kan Dio ya. nggak dengar dia udah jumpa tadi, udah masuk sempat. Noise Bambang, noise. Memang ini Kristen, ya, teman-teman kita Kristen pada pinter-pinter ya. Kita kalah debat loh sama dia, tapi kalah kita itu. Ipul dalam tuh suaranya kegedean gitu loh. Ipul
Halo Ibu. Siap. Ya, botol, pinter. Aku Islam kak, aku belum mau masuk kok masuk ya kak ya. Oh, kepencet mungkin berarti pinter Itu ya. namanya rezeki Iya abang kak, belum aku masuk yang juga suka duluan. simak aja kak dari tadi kak. Itu namanya rezeki abang belum beli tiket udah masuk duluan. Nah, pantas mantar itu. Si Freddy lagi. Freddy, perbaikilah dulu kau punya suara itu. Kecil kali loh. Ada ini ya. Kecil Gede kali banget. suaramu, Freddy. Kegedean malah di gua. Di dalam gua dia itu, Bunda. Itu namanya handsetnya itu harganya 5.000, ongkirnya 60.000. Api? Api? Api boy? Api boy? Itu ada transit naik.